Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke bosku, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di Surya Farm bosku ya tentunya. Oke bosku, di video saya kali ini saya akan berbagi tip atau mengupas tuntas terkait dengan peternakan domba tentunya ya. Jadi ada beberapa hal nanti yang akan saya kupas di sini. Yang pertama, kenapa saya menggunakan pakan kering ya dan tidak menggunakan hijauan segar. Nah, di sini akan saya kupas nanti ya. Tapi sebelumnya alangkah lebih baiknya untuk teman-teman semua agar bisa subscribe ya, supaya bisa dukung terus channel ini biar tidak ketinggalan video saya selanjutnya bosku ya. Tentunya channel ini adalah salah satu channel YouTube ya yang selalu menginspirasi ya untuk kita semua para peternak di Indonesia ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita sukses di bidang peternakan teman-teman ya. Oke, jadi ini selalu ya di peternakan kita itu selalu menggunakan konsep pakan kering bosku ya, dari bahan-bahan campuran, beberapa bahan campuran yang kita campurkan. Dan di video sebelumnya kita sudah saya sudah banyak membuat ya tentang proses pembuatan pakan dan bahan-bahan campuran apa saja. Di video sebelumnya sudah saya buat bosku ya. Oke bosku, tidak usah berlama-lama, langsung akan saya tuntas kenapa ya saya menggunakan pakan kering di sini ya. Tentunya ini lebih untuk mempermudah kita, untuk meringankan kita, karena kita tidak perlu ngarit setiap hari bosku ya. Karena beberapa kali ya ada teman-teman kita yang bertanya, "Bang, apakah pakan kering itu baik jika dikonsumsi secara terus-menerus? Kenapa nggak hijauan aja yang diberikan?" Oke, kita jawab di sini bosku ya. Di sini akan kita kupas tuntas terkait dengan pakan ya, supaya kita bisa sukses di bidang peternakan. Oke. Tentunya sebelumnya kenapa kok tidak menggunakan pakan hijauan? Yang jelas karena jumlahnya ternak kita itu banyak bosku ya. Ada kurang lebih sekitar 500 ekor sampai 600 ekor. Jadi ketika kita menggunakan pakan hijauan segar yang ngarit setiap hari tidak mampu bosku ya. Tidak mampu. Meskipun mampu, kita membutuhkan tenaga kerja yang banyak, sehingga pengeluaran akan meningkat bosku ya. Karena yang paling mahal itu kalau di peternakan adalah biaya orang bosku ya, biaya ongkos. Oke, jadi dulu pernah kita itu menggunakan pakan hijauan segar bosku ya, yang kita rumput atau ngarit setiap hari, tapi tidak bisa maksimal bosku ya. Ya maksimal satu orang hanya mampu 10 ekor ya sampai 15 ekor satu orang. Kita bayar orang satu hari 100.000. Saya pikir-pikir ya kurang efisien ya, kurang produktif, sehingga ketika kita mempunyai mungkin 100 ekor, yang jelas kita minimal harus mempunyai 5 sampai 7 karyawan. Itu untuk membayar orang aja 700.000 per hari. Nah, sekarang akan kita kalkulasi bosku ya. Maksudnya dari situlah kita beralih kepada pakan kering bosku ya. Kita beralih kepada pakan kering ya, seperti ini. Jadi pertama untuk meringankan biaya pakan, yang kedua untuk meringankan beban pakan tentunya ya. Karena 500 sampai 600 ekor ini bisa dikerjakan oleh satu pekerja bosku ya, atau satu orang. Yang penting kita tinggal menyiapkan pakan-pakan apa saja ya yang harus diberikan kepada domba. Nah, di sini akan saya jelaskan, dan di sini saya akan berbagi kandungan-kandungan apa saja yang dibutuhkan untuk domba bosku ya. Jadi untuk sukses berternak domba bosku ya, yang jelas pertama kita harus mencari bibitan ya, bibitan atau indukan yang bagus tentunya ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pakan bosku ya, karena domba ini adalah jenis hewan ruminansia bosku ya. Ruminansia atau pemakan serat. Jadi bahan utama yang kita gunakan adalah serat bosku ya. Mungkin kita bisa menggunakan sumber serat 50% sampai dengan 60% bosku ya. Nah, itu bisa kita dapatkan dari mungkin tepung jagung, rumput odot, atau rumput lapang, rumput sawah, atau apapun yang bersumber serat ya. Mungkin jungle, giling dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sumber serat bosku ya. Tentunya tidak hanya serat ya yang dibutuhkan oleh domba. Domba pun juga membutuhkan mineral, karbohidrat ya, protein,
vitamin dan lain-lain ya, mungkin zat kapur atau apa ya yang bisa didapatkan dari garam. Nah, jadi yang 50% sampai dengan 60% itu kita berikan serat ya. Nanti yang lain tinggal kita tambah protein, karbohidrat ya, vitamin yang lain mungkin. Nah, itu bisa kita tambahkan. Dan bahan-bahan apa saja? Monggo. Kalau menurut saya untuk teman-teman semua itu bisa menggunakan bahan-bahan yang mudah dicari di sekitar teman-teman semua. Mudah dicari, mudah didapat, atau mungkin mudah dibeli ya. Kalau memang beli, cari harga yang paling murah. Yang terpenting ada kandungan seratnya itu 50% sampai 60%, dan ada juga kandungan protein yang bisa didapatkan dari mungkin kedelai ya, atau ampas tahu atau apapun lah. Nah, mungkin ada karbohidratnya bisa dari singkong, kulit singkong, jagung giling dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang lainnya bosku ya. Nah, yang jelas kita harus bisa atau harus mampu bosku ya, harus mampu untuk memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita, yang pada intinya limbah apapun bisa bosku. Tepung jagung kering, mungkin bungkil kedelai, titen kedelai, bungkil kacang tanah dan lain sebagainya, itu bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak bosku ya. Dan kalau menurut saya itu lebih baik pakai itu kering bosku ya, kering nanti ketika domba ya memakan makanan basah bosku ya, itu per ekor kurang lebih sekitar 8 kilo sampai 10 kilo itu per ekor untuk domba dewasa. Kalau kering bosku ya, itu cukup 1 kilo maksimal 2 kilo sudah kenyang bosku ya. Dan nanti tetap mineralnya atau airnya kita berikan non-stop setiap hari ya. Jadi ketika habis makan haus langsung minum. Nah, itulah kemudahan ketika kita menemukan pakan kering. Nah, seperti ini kering semua bosku ya. Itu titen kedelai itu yang dicampurkan di situ, yang sudah digiling halus ya. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu kelebihan bosku ya. Kenapa kok kita selalu menggunakan pakan kering? Karena lebih produktif tentunya, lebih efektif, lebih efisien. Karena satu orang pun mampu memelihara sekitar 500 ekor dengan cara menggunakan pakan kering. Kalau mungkin kita ngarit tentunya ya nggak mampu bosku. 20 ekor aja satu orang sudah, waduh sudah terkopel-kopel ini tentunya ya. Terus mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, lebih enak mana, breeding atau fattening? Nah, itu sama saja bosku ya. Cuma perbedaannya tetap ada kelebihan dan ada kekurangannya di masing-masing usaha itu, termasuk breeding maupun fattening. Nah, ini sedikit saya jelaskan terkait dengan fattening ya. Yang jelas kelebihannya kita tidak perlu menunggu lama, mungkin 2 bulan 3 bulan kita sudah bisa mendapatkan untung bosku ya. Maksudnya apa? Kita sekarang beli bibit ya, misalkan beli bibit harga 1 juta atau 1,5 juta. Mungkin ketika kita pelihara 5 bulan itu sudah kita dapat untung bosku ya. Jadi nggak usah nunggu lama. Itu kelebihannya seperti itu. Nah, mungkin kekurangannya mungkin kita kesulitan mencari bibit bosku ya. Mungkin setelah domba kita beli, kita besarkan dan sudah kita jual. Nah, mungkin kita akan mencari lagi bibitan yang unggul atau yang bagus bagaimana. Nah, itu resikonya seperti itu. Dan resiko yang pertama. Resiko yang kedua, ketika kita yang namanya usaha ya, yang namanya domba itu kan harga naik turun, ada kalanya pas lagi mahal, ada kalanya pas lagi murah. Nah, itu kekurangan yang kedua, ketika kita beli bibitan pas lagi musim mahal, ketika nanti kita jual pas musim murah, nah kita rugi bosku. Terkadang kita rawat selama 5 bulan itu untungnya hanya per ekor hanya 100.000. Kadang ya pakpok itu kembali modal, kan rugi kalau gitu. Nah, itu salah satu kelemahan. Cuma untuk kelebihannya sendiri ya, kalau pas lagi hoki kita ya, nanti ketika itu kita beli harga 1 juta 5 bulan pas harga bagus ya kita bisa untung besar. Itu kelebihannya bosku ya. Kalau breeding mungkin kekurangannya yaitu tadi kita untuk mendapatkan hasil itu lama bosku ya.
kalau breeding. Yang jelas lama sekali, itu kita bisa merasakan hasilnya kurang lebih 2 tahun sampai 3 tahun kalau breeding, dengan kita kalkulasi biaya kandang, biaya indukan, biaya pakan dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah berjalan 2 tahun 3 tahun ya yang jelas sudah untung, kita sudah tinggal ngerasain untungnya bosku. Oke, simulasinya seperti ini bosku ya ceritanya. Jadi yang jelas kalau breeding kita kan untuk mendapatkan hasil minimal kan sekitar 10 bulan, 9 bulan sampai 10 bulan. Contoh, kita beli indukan, kita kawinkan bunting. Masa bunting itu sendiri kan kurang lebih sekitar 5 bulan. 5 bulan lahirlah anaknya dari indukan yang kita beli. Ketika lahir kan masih belum bisa kita jual, kita masih harus menunggu sekitar 4 bulan sampai 5 bulan. Baru bisa kita jual bibitan. Seperti itu bosku. Jadi lama bosku ya, memang prosesnya lama. 5 bulan tambah 4 bulan 5 bulan, ya 9 bulan 10 bulan lah tetap baru kita bisa mendapatkan hasil. Dan untuk hasil itu sendiri pun yang jelas harus kita kembalikan ke modal awal untuk biaya kandang, biaya pakan dan lain sebagainya. Nah baru kalau sudah berjalan 2 tahun maupun 3 tahun sudah enak bosku ya. Itu salah satu kekurangan dan kelebihannya breeding bosku ya. Yang jelas banyak bosku ya faktor-faktor apa yang membuat kita sukses ya dalam beternak domba, bukan hanya bibitan maupun pakan ya. Ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan terkait dengan konsep kandang ya. Diusahakan kandang jangan terlalu pendek bosku ya, karena kalau terlalu pendek nanti amonia naik sehingga akan mengurangi kesehatan tentunya ya. Usahakan minimal ya 1 meter, bahkan lebih bagus, lebih tinggi lebih bagus, sehingga amoniaknya tidak naik ke atas, bisa terurai bersama angin bosku ya. Dan juga jangan lupa kita berikan mungkin suntikan antibiotik atau vitamin lainnya apalah, B-kompleks dan lain sebagainya, itu harus kita berikan ya kepada domba kita untuk menjaga kesehatan tentunya ya, sehingga imunitas ternak kita terjaga. Jadi jangan hanya diberikan makan, jangan hanya dikasih makan, vitamin pun harus kita berikan bosku. Nah ini semangat sekali yang ngaduk ini ya. Nah ini penamakan pakannya seperti ini bosku, bener-bener kering bosku ya. Itu segitu itu bosku ya, itu cukup untuk kambing kisaran 500 sampai 600 ekor bosku ya. Jadi memang lebih efektif ya, lebih efisien tentunya. Kembali di awal ketika kita ngarit bosku ya, ketika kita ngarit setiap hari ya mungkin akan menyita waktu kita, mungkin kita maksimal hanya bisa memelihara 10 ekor, yang jelas dengan kesibukan keseharian kita. Nah, kalau dengan konsep pakan kering seperti ini kita bisa stok bosku ya, kita bisa stok pakan yang banyak ya, mungkin tepung jagung atau apapun itu bisa kita silase ya, sehingga bisa bertahan berbulan-bulan. Tinggal kita cari bahan-bahan tambahan yang lain, mungkin bekatul, mungkin dedak jagung, bisa juga ampas kedelai, bisa singkong, bisa apalah, yang penting kandungan serat, protein, karbohidrat tercukupi bosku, sehingga domba kita itu tetap bagus, pertumbuhannya tetap bagus, cepat gemuk, terutama di air susu bisa lancar karena kita sistemnya breeding, sehingga kita usahakan indukannya sehat, air susunya banyak, sehingga anakannya pun cepat besar, sehingga kita bisa cepat mendapatkan keuntungan bosku ya. Oke, sampai sejauh ini ya cerita yang saya sampaikan di sini mudah-mudahan bermanfaat bosku. Dan apabila ada yang mungkin mau bertanya, monggo bisa tanya melalui kolom komentar bosku ya. Melalui kolom komentar bisa tanya-tanya, insya Allah akan kita jawab satu persatu bosku ya. Dan mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan melalui kolom WA ya, bisa hubungi ya owner nomor telepon atau WhatsApp yang saya cantumkan di video bosku ya. Oke, bisa dihubungi. Dan untuk kandang ini sendiri bertempat di dusun di dusun Bangurjo bosku ya. Dusun Gunung Sari, Desa Bangurjo, Kecamatan Bangurjo, Kabupaten Banyuwangi bosku ya. Oke, kita welcome bosku. Barangkali dari teman-teman bisa mau main ke kandang, monggo untuk bersilaturahmi, silakan, kita terbuka bosku.
mungkin sampai di sini bosku ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu untuk kita semua para peternak yang ada di seluruh Indonesia. Oke.